Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu, Terdengar, kakak Mbak. adik semuanya? Terdengar, Terdengar Mbak, dengan cuman baik agak ya? kecil suaranya. Oh, agak kecil. Oke, mungkin pengaruh sinyal ya beberapa tempat gitu ya. Tapi ini sudah saya volume besar begitu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka via layar laptop maupun layar HP masing-masing ya, via virtual begitu. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kakak, adik, Mas, Mbak semuanya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini peserta webinar kita dengan tema dari frustasi menjadi prestasi, kiat motivasi diri dan melihat peluang dari sekitar diikuti oleh peserta dari berbagai pelosok Indonesia. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan dari Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas antusiasme yang luar biasa dari peserta seluruh Indonesia dan juga kehadiran daripada Bapak Ibu, kakak adik, Mas Mbak, dan lain sebagainya yang berkenan untuk mengikuti dan juga telah mendaftarkan diri hingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa tatap muka via virtual begitu ya untuk mengikuti webinar Biro Psikologi UP45. Baiklah, kita akan mulai webinar kita, tidak perlu berlama-lama. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya selaku MC dan juga moderator webinar pada kesempatan siang hari ini. Dengan saya Amin Nur Rohmah dari Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sebelumnya kita akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan siang hingga sore nanti. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selanjutnya yang ketiga adalah pengenalan Fakultas Psikologi oleh Bapak Kepala Prodi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yaitu Bapak Amin Al-Adib, SPSI MPSI. Kemudian yang sesi pertama nanti webinar kita akan disampaikan oleh Ibu Femile Kahena, SPSI MPSI Psikolog. Kemudian nanti sesi sharing dan juga sesi kedua akan disampaikan oleh Putri Sartika. Beliau adalah mahasiswi Fakultas Psikologi UP45, sekaligus beliau adalah salah satu owner dari Gerai Korean. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Selanjutnya yang semoga menambah semangat teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, adalah kami akan menyediakan 5 door prize bagi peserta terpilih begitu ya, sehingga kami harapkan seluruh peserta nanti mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir. Selanjutnya nanti sesi terakhir adalah pengumuman pemenang door prize. Apa itu door prize-nya? Nantikan di sesi terakhir webinar ini. Kemudian nanti kita akan setelah tanya jawab kita akan closing ceremony. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita buka webinar kita dari frustasi menjadi prestasi, kiat motivasi diri dan melihat peluang dari sekitar yang diselenggarakan oleh Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Marilah kita buka bersama dengan membaca doa sehingga semoga webinar kita berlangsung dengan lancar, kemudian menambah manfaat bagi diri kita masing-masing. Berdoa dengan sikap sempurna dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kakak adik, Mas Mbak, dan juga peserta seluruh Indonesia. Ini pesertanya banyak sekali anak muda ya, sesuai tagline di flyer kami, Sarang Heyo. Ya salah tidak ya saya menyebutnya ya. Ya semoga salam kami dari Biro Psikologi UP45 Yogyakarta menambah semangat dari peserta yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Baiklah. Tak perlu berlama-lama kepada Bapak
Wahyu Widiantoro, SPSI MPSI, selaku Dekan Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta, berkenan memberikan sambutan sekaligus menyapa Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia yang telah mengikuti atau telah bergabung di webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak Wahyu Widiantoro, SPSI MPSI, waktu dan tempat disilahkan. Baik, selamat siang Ibu Aminur Rahmah. Suara saya terdengar Ibu? Terdengar dengan baik Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Semoga selalu sehat, tetap semangat ya pada siang hari ini. Siang hari ini meskipun kita bertemu via online ya, melalui acara webinar ini, semoga kita mampu tetap berbagi semangat, berbagi ilmu juga. Dan siang hari ini, Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 memberikan suguhan yang cukup menarik. Semoga tidak hanya sekedar hiburan, tetapi menjadi motivasi juga bagi kita untuk tetap produktif di masa-masa pandemi ini. Webinar yang mengangkat tema dari frustasi menjadi prestasi. Frustrasi ketika stres, ketika kita selalu dikondisikan dalam berbagai permasalahan maupun berbagai kondisi yang menekan secara psikologis. Ketika kita tidak ada usaha untuk kembali bangkit, maka kita akan terjebak pada frustasi. Tentunya harapan kita dapat segera bangkit dan merubah frustasi tersebut sebagai prestasi. Apakah itu mungkin? Nah, kita saksikan saja. Terima kasih kepada Ibu Femi Lakahena, MC Psikolog, yang nanti akan memberikan pencerahan bagi kita. Bagaimana sih merubah frustasi menjadi prestasi? Begitu pula saya ucapkan terima kasih pada Mbak Putri Sartika, mahasiswa berprestasi juga ini, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45, yang akan mencoba men-sharingkan berbagai ilmu, pengetahuan, pengalamannya dalam meregulasi diri dalam menghadapi situasi yang begitu sulit ya tentunya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator yang nanti akan memandu sepanjang acara ini, Ibu Aminur Rahmah. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan bersama. Silahkan rekan-rekan sekalian untuk terus mengupdate ilmu, tetap berprestasi, tetap produktif dalam kondisi pandemi saat ini. Maka dengan ini, webinar Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 berjudul Dari Frustasi Menjadi Prestasi, giat memotivasi diri dan melihat peluang dari sekitar, resmi saya buka. Terima kasih Bapak Wahyu Widiantoro, SPSI MPSI Psikolog, yang telah membuka webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, di tengah kesibukannya, alhamdulillah masih bisa membersamai Bapak Ibu dan menyapa kita semua di webinar siang hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, Biro Psikologi UP 45 atau Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta memiliki banyak sekali bidang kegiatan sebagaimana yang telah kami sampaikan di video kami di awal tadi. Namun demikian, kami berada di bawah Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta akan terus mengembangkan diri. Kemudian, kami juga memiliki beberapa kegiatan yang nanti dapat Bapak Ibu terus saksikan dan juga Bapak Ibu terus bisa pantau begitu ya di IG kami, sudah follow ya tentunya ya peserta sekalian, bisa juga nanti kita insya Allah akan terus memberikan kegiatan-kegiatan yang positif di tengah masa pandemi saat ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, UP 45 Yogyakarta memiliki Fakultas Psikologi. Nah, kira-kira Fakultas Psikologinya gambarannya bagaimana? Atau mungkin ada di antara kakak adik sekalian, saudara yang ingin tertarik begitu ya, mendalami ilmu psikologi atau mungkin mendalami kaitannya dengan ilmu-ilmu kejiwaan begitu ya. Selanjutnya kami
sangat antusias membuka diri, begitu. Kemudian kami juga akan terus mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan manfaat yang lebih. Oke. Pengenalan Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta akan disampaikan dengan seksama dan juga akan disampaikan lebih detail begitu oleh Bapak Kaprodi Psikologi UP 45 Yogyakarta, yaitu Bapak Amin Al-Adib, SPSI, MPSI. Kepada Bapak Kaprodi Psikologi UP 45 Yogyakarta, Bapak Adib, begitu, SPSI, MPSI, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wahyu Widiantoro MPSI, dan juga seluruh staf di Biro Psikologi UP 45, Ibu Femi, Mbak Sartika, terima kasih sudah hadir berkenan berbagi ilmunya pada siang hari ini. Izin saya screen Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amin selaku moderator, bahwa sedikit kita akan memperkenalkan tentang program studi kita, yaitu program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik, saya akan memulai sedikit dan waktunya tidak akan banyak tentunya karena poin utamanya ada di pembahasan tentang frustrasi ke prestasi. Tapi di sini saya akan memulai dari pernyataan seperti ini, bahwa dimanapun ada manusia, psikologi selalu dibutuhkan. Tentunya teman-teman semuanya sering menjadi tempat curhat dari orang-orang di sekitarnya, atau misalkan, atau bahkan teman-teman yang curhat kepada rekan atau keluarganya. Nah, saat kita dicurhati oleh orang lain, tentunya sering sekali kita merasa bingung, kita harus menjawab apa atau bereaksi seperti apa, gitu ya. Itu contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dimanapun ada manusia, psikologi selalu dibutuhkan, begitu. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari berkeluarga, tapi juga di dalam dunia kerja, baik itu di industri, di instansi, atau komunitas, bahkan psikologi selalu dibutuhkan. Jadi selama ada manusia, ya psikologi selalu dibutuhkan saat itu. Visi kami, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, menjadi pusat unggulan perkembangan iptek dan tenaga ahli dalam bidang psikologi untuk menunjang pengembangan wilayah industri energi dengan semangat kejuangan 45 tentunya. Yang pasti kita akan menyiapkan tempat pembelajaran yang representatif bagi mahasiswa di bidang ilmu psikologi, baik bidang pendidikan, lingkungan, klinis, sosial, maupun industri, serta mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran yang optimal, serta melaksanakan pendidikan tinggi psikologi yang menghasilkan sarjana psikologi yang ahli tentunya ya, dalam memecahkan masalah di bidang psikologi. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan penelitian serta kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seperti pada hari ini, melalui Biro Psikologi kita hadir untuk bersama-sama berbagi bagaimana frustrasi, bagaimana stres itu menjadikan diri kita atau menggerakkan diri kita mencapai prestasi. Karena stres itu tidak selalu negatif. Ada stres yang menjadi positif, namanya eustress. Gitu. Jadi kalau stres yang kemudian membuat kita tidak produktif, kita malas bergerak, itu namanya distres. Nah, eustress itu nanti yang akan mendorong kita. Gitu. Misal kalau sebagai seorang remaja gitu ya, putus cinta bukan kemudian makan tidak enak, tidak mau belajar dan lain sebagainya, tapi sebaliknya, justru karena itu saya harus menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang agar nanti mantan saya misalkan gagal move on gitu ya karena memutuskan saya begitu. Itu namanya eustress yang kemudian membuat kita lebih produktif lagi.
Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama tentunya program studi kami dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Jadi hadirin yang hari ini, teman-teman, rekan-rekan semuanya, yang bagi masih SMA ataupun baru lulus ataupun sudah bekerja, kita membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung dengan kami di Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Untuk pendaftaran di gelombang terakhir masih kita buka sampai tanggal 31 Agustus begitu. Baik, harapan kami di lulusan Psikologi UP 45 Yogyakarta yang pertama tentunya dibekali dengan pengetahuan, etika ya, kemampuan dan keterampilan untuk menelaah fenomena perilaku. Sebenarnya perilaku-perilaku manusia saat ini seperti apa? Itu kemudian kita pelajari. Merancang program training, kalau teman-teman yang suka menjadi coach gitu ya, menjadi seorang trainer, bisa nanti lulus dari S1 Psikologi menjadi seorang trainer. Kita akan bekali untuk merancang program training. Kemudian konseling bagi yang suka mendengarkan orang lain curhat gitu ya, kita bisa bekali dengan ilmu konseling. Kemudian tentunya alat tes psikologi, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan psikologi. Sebenarnya orang-orang yang kemudian mengalami gangguan jiwa, kalau kita sebagai orang awam menyebutnya kan sebagai gila, hanya itu, atau stres. Tapi padahal di sisi lain tidak seperti itu, gitu. Kita tidak bisa mengeneralisir semuanya dengan sebutan orang gila misalkan, begitu ya, karena ada permasalahan yang kemudian namanya juga masing-masing begitu, baik itu dari mulai ringan sampai berat. Sampai terakhir juga mengidentifikasi peluang usaha, bagaimana lulusan S1 Psikologi UP 45 Jakarta juga bisa mandiri, berdikari begitu ya, untuk mengembangkan sebuah usaha tentunya kaitan dengan dunia psikologi. Jadi karena dunia psikologi itu luas, Pak, apakah kalau kita masuk ke psikologi hanya jadi psikolog gitu, yang kemudian ngurusi orang-orang yang punya gangguan mental? Tidak, karena lulusan psikologi bisa kerja di industri, organisasi, perusahaan, kemudian atau yang suka di komunitas bentuknya sosial, LSM dan lain sebagainya, sangat terbuka, karena tadi di pernyataan awal bahwa dimanapun ada manusia, ya disitulah psikologi dibutuhkan begitu. Yang terakhir, kita masih buka penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 di halaman bmp.up45.ac.id, atau bisa teman-teman nanti DM di Instagram kami @psikologi_UP45 Yogyakarta, yang tentunya sudah diikuti, karena salah satu syarat untuk mengikuti webinar kali ini adalah follow gitu ya. Nanti kita bisa saling komunikasi. Kalau yang tertarik dengan dunia psikologi, besok ingin jadi psikolog begitu, atau teman-teman yang punya saudara di sekitar tempat tinggal atau lain sebagainya ingin kuliah di psikologi, silahkan, kami membuka diri untuk teman-teman bergabung dengan kami gitu. Baik yang masih baru lulus ataupun yang sudah bekerja. Pak, saya sudah usianya misalkan 25 tahun atau 30 tahun, tapi belum sempat kuliah begitu ya. Nah, saya lulusan SMA, bisa nanti mendaftar di jalur kelas karyawan begitu. Jadi ada dua kelas yang kita sediakan, ada kelas karyawan sore hari sampai malam begitu, dan juga kelas reguler gitu yang untuk pagi hari. Jadi monggo silahkan teman-teman berminat masuk di psikologi UP45, mau kelas apa nih, kelas karyawan atau kelas reguler. Kalau kelas karyawan tentunya kalau yang sudah bekerja begitu ya. Oke, saya kira itu tidak panjang lebar dan tidak banyak yang akan saya sampaikan, karena tentunya langsung ke poin pembahasan pada siang hari ini, yaitu dari frustrasi menjadi prestasi. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dan juga pengenalan Biro Psikologi sekaligus Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Amin Al-Adib
SPSI MPSI, beliau adalah Kaprodi Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta. Nah, ternyata menarik ya teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ternyata ilmu psikologi itu luas begitu dan penerapannya bisa diterapkan di mana saja selama kita terutama berinteraksi begitu ya dengan sesama manusia, sehingga bagi Bapak Ibu, kakak adik, Mas Mbak atau mungkin saudara yang ingin tertarik belajar lebih lanjut kaitannya dengan ilmu psikologi, bisa segera mendaftarkan diri di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan juga mungkin bisa tanya-tanya via DM Instagram atau mungkin bisa menghubungi alamat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adib begitu. Oke, terima kasih ya Bapak Amin Aladid telah Sama-sama, Ibu. memberikan gambaran dan juga pengenalan Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta. Oke, baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjut webinar kita kaitannya dengan tema frustasi menjadi prestasi, kiat motivasi diri dan melihat peluang dari sekitar. Sebelumnya kita foto session dulu ya, sebelum kita kemudian lanjut ke acara kita selanjutnya. Oke. Oke, kita foto dengan Bapak. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah siap ya tentunya para peserta ya untuk mengikuti webinar kita dan juga mendapatkan ilmu kaitannya bagaimana sih cara memotivasi diri dan juga mengubah frustasi menjadi prestasi. Oke, telah hadir 2 pembicara di tengah-tengah kita sekalian. Oke ya, yang pertama adalah Ibu Femile Kahena SPSI MPSI Psikolog. Oke, yang kedua adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta, yaitu Mbak Putri Sartika. Oke, saya bacakan dahulu ya kaitannya dengan CV beliau berdua. Yang pertama, Ibu Mbak, atau saya biasanya memanggilnya Mbak sih karena beliau masih sangat muda dan juga pengalamannya luar biasa. Oke, mohon maaf ya Mbak Femi ya. Oke. Mbak atau Ibu ya. Oke, Ibu Femi Lekahena SPSI MPSI Psikolog. Beliau telah menamatkan studi yang pertama S1 Psikologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Yang selanjutnya beliau melanjutkan S2 begitu di Universitas UMBY atau Universitas Mercu Buana Yogyakarta di bidang psikologi juga. Kemudian pengalaman beliau luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa bertanya lebih jauh, kemudian bisa bagaimana sih cara kemudian kita lebih berprestasi dan bermotivasi begitu ya, memiliki motivasi yang tinggi dalam kehidupan kita. Pengalaman beliau luar biasa. Yang pertama, saat ini beliau menjabat sebagai Head of Laboratory Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta. Kemudian beliau juga selain menjadi dosen di Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta, beliau juga founder Daya Analisis Faktual atau DAF Consultant atau @DAF Consultant ya Bu Femi ya, bisa dicek atau follow Instagramnya @DAF Consultant juga bisa. Follow Instagramnya @DAF_consultant. Oke. @DAF_consultant. Oke, sorry. Oke, beliau salah satu foundernya Daya Analisis Faktual. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Human Resource Management di PT Naturindo Fresh. Kemudian saat ini beliau tadi menjadi Head of Laboratory dan juga dosen di Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta. Jadi kalau kakak adik, Mas Mbak, Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja, ingin mendalami ilmu psikologi dan mendaftarkan diri di Fakultas Psikologi UP45 Yogyakarta, nanti akan terus berjumpa begitu ya dengan Ibu Femile Kahena. Oke, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau
beliau akan menyampaikan materi ini yang sangat ditunggu-tunggu Bu Femi, peserta kita luar biasa antusiasmenya. Beliau akan menyampaikan materi kaitannya dari frustasi menjadi prestasi. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Dan juga kami mempersembahkan dari Biro Psikologi UP45 Yogyakarta, kami mempersembahkan Ibu Femi Lekahena, SPMI, SPSI, MPSI Psikolog untuk menyampaikan materi dari frustasi menjadi prestasi. Oke, kepada Ibu Femi, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Bu Amin, suaranya saya sudah cukup terdengar ya? Ya sudah, oke. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan kah? Oke, sudah Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Bu Amin untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Hai teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang kiat-kiat memotivasi diri dari frustrasi menjadi prestasi. Saya mau mengucapkan selamat datang buat seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kami. Ini banyak banget, udah ratusan orang yang daftar, dan ya agak grogi sih saya sebenarnya. But it's okay, kita belajar bersama di sini, dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang sudah berkenan hadir. Saya merasa ada support system-nya dari Bapak Ibu dosen. Oke, sebelum saya lanjut, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Meskipun tadi udah dijelaskan sedikit sama Bu Amin, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Femi. Saya terjun ke dunia psikologi itu tahun 2011, sejak pertama kali saya kuliah S1. Lalu saya lanjut S2 di Fakultas Psikologi, program Magister Psikologi Profesi di Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan puji Tuhan saya lulus sebagai lulusan terbaik. Lalu kemudian saya terjun ke dunia human resources pada tahun 2017 dengan terlibat dalam dunia HR, ya, dalam konsultasi HR pada salah satu perusahaan nasional. Lalu hingga kini saya menjadi asisten peneliti, dan salah satu topik penelitian saya adalah motivasi berprestasi. Sekarang saya berprofesi sebagai seorang psikolog di bidang industri dan organisasi, lalu menekuni bidang training, organizational development, dan pengembangan sumber daya manusia. Saya juga founder dari DAF Consultant dan pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sebelum saya mulai, saya punya satu games buat teman-teman. Ini games-nya seberapa termotivasikah kamu? Jadi ini ada 5 pernyataan. Nanti teman-teman bisa pilih. Kalau misalnya satu pernyataan itu sesuai dengan teman-teman, teman-teman bisa pilih ya. Kalau tidak, ya kalau tidak sesuai ya pilihannya tidak. Berarti akan ada 5 jawaban. Nah, teman-teman boleh menulis dulu di kertas atau mungkin mengingat-ingat, karena cuma 5 pernyataan. Saya kasih waktu 1 menit, cukup ya Bu Amin? Cukup Ibu, cukup Bu Femi. Oke, kita kasih waktu 1 menit. Ini buat teman-teman menuliskan. Ini bisa disesuaikan kalau misalnya teman-teman lagi kerja, mungkin kuliahnya bisa diganti kerja, atau misalnya tugas-tugas tambahan kuliah gitu ya, mungkin tugas-tugas tambahan kerja begitu disesuaikan dengan profesi ya, keadaan teman-teman sekarang, aktivitasnya apa sekarang. Silakan. Oke, ayo diisi begitu ya. Sambil mengisi, kami juga mengingatkan kepada peserta webinar pada kesempatan siang hari ini untuk terus mengikuti webinar kita hingga selesai, karena nanti akan ada door prize dari panitia, dan juga nanti link presensi akan kami bagikan di tengah-tengah acara, sehingga kami berharap untuk mengikuti hingga akhir. Oke. Ayo silahkan diisi, 1 menit berjalan.
Cukup? Cukup Oke. ya? Ini cukup ya? Oke, cukup ya. Udah 1 menit ya. Wah, di timer nih sama Bu Amin ya. Makasih ya. Oke. Oke. Kita cek ya, berapa banyak jumlah jawaban ya. Nggak usah dijawab di chat, jawab di hati aja. Kalau jawaban ya ada 1 sampai 2, itu mungkin berarti kurang termotivasi. 3 itu cukup termotivasi, 4 sampai 5 itu termotivasi. Harapannya sih ketika teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman yang mungkin merasa motivasinya baru cukup atau kurang, itu bisa termotivasi. Teman-teman yang punya motivasi yang udah ada di skala di skor 4 sampai 5 ini, yang termotivasi harapannya bisa lebih terinspirasi dengan webinar kami di hari ini. Teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa, aku tuh gagal, gitu ya? Atau merasa kayak, masa gitu aja sih, aku nggak bisa? Atau ada yang merasa stuck, udah berusaha nih, tapi tuh nggak ketemu ide. Atau udah berusaha menyelesaikan masalah, tapi nggak ada solusi yang ditemukan. Atau bisa jadi malah menyalahkan teman lain. Gara-gara dia nih aku gagal nih. Pokoknya gara-gara dia deh, gitu ya. Dan perasaan-perasaan lain yang mungkin muncul, itu mengecewakan. Bisa jadi itu frustrasi. Apa sih itu frustrasi? Kalau boleh saya simpulkan, frustrasi itu akarnya perasaan kecewa akibat kegagalan. Ternyata kecewa itu kalau nggak diselesaikan, buntutnya panjang, teman-teman. Buntutnya jadi frustrasi. Dan ini terjadi ketika, misalnya untuk saya contohin deh, misalnya ada cowok yang mau nembakin ceweknya. Dia punya tujuan di sini tuh, dia pengen nembakin cewek. Ada satu cewek yang ditaksir nih. Lalu dia berusaha, dia udah prepare dinner yang romantis, ya, udah ada pemain musik itulah ya, biar romantis. Udah beli coklat, udah beli bunga gitu ya. Dengan tujuannya satu, dia pengen jadian gitu ya sama si cewek ini. Ternyata sangat disayangkan, cinta bertepuk sebelah tangan. Oh no. Jadi gagal deh. Ternyata karena ceweknya udah punya yang lain ya kan. Lalu dia stres. Dia kecewa nih gara-gara dia gagal. Gagal jadi pacar si cewek itu. Gagal akibat perasaan kecewa akibat kegagalan itu yang namanya frustrasi. Nah, teman-teman, ternyata frustrasi ini menghambat banget. Karena dia bikin kita nggak produktif, kita nggak ngapa-ngapain. Soalnya kita fokus banget nih sama rasa kecewa yang buntutnya nggak tahu kemana, ya kan? Rasa kecewa yang ternyata berkepanjangan nih kalau kita nggak urus-urus. Misalnya teman-teman mau pergi ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu ada pohon yang melintang, yang rubuh ya, lalu nutupi jalan teman-teman. Pohon itu harus segera digeserin tuh, harus dipindahin, harus diatasi, supaya teman-teman tuh jalannya bisa lanjut jalannya sampai ke tujuan. Begitu juga frustrasi. Meskipun akan ada banyak hambatan selain frustrasi, tapi frustrasi ini itu harus segera diselesaikan. Karena itu ada di perasaan kita kan. Jangan sampai kita sendiri yang akhirnya menghambat kita untuk menuju sukses. Tapi Kak, aku tuh udah tahu nih aku gagal. Tapi aku tuh pengen sukses. Gimana dong? Nah, memiliki motivasi adalah salah satu kunci supaya kita bisa bangkit. Supaya kita bisa capai yang namanya tujuan kita, supaya kita sukses. Tapi motivasi gimana sih yang kita pengen? Motivasi yang biasa-biasa aja itu juga nggak oke, tapi harus punya motivasi yang kuat. Motivasi yang biasa-biasa aja tuh kayak cepat puas banget, teman-teman. Ternyata tujuannya dia tuh masih 1 kilo lagi. Tapi dia udah puas nih di 1 meter. Padahal sebenarnya dia tuh bisa banget kok untuk capai yang 1 kilo. Nah, kita juga perlu ada dorongan, teman-teman, untuk melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya.
Nggak usah setengah-setengah. Kita harus melakukan segala sesuatu sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan kita. All out ya bahasa kerennya. Jangan suam-suam kuku, pokoknya semua kita harus lakukan dengan baik, terbaik dengan cara kita. Saya itu yakin bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Setiap kita pasti pengen nih punya hasil yang baik, tapi itu harus didukung dengan proses-proses yang kita lakukan dengan baik pula. Karena kalau prosesnya kita setengah hati, ya percayalah hasil yang kita terima juga akan setengah hati. Dapatnya setengah-setengah juga ya. Selain punya dorongan untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, kita harus punya dorongan untuk mengatasi hambatan. Nah, salah satunya tuh tadi yang frustrasi yang kita bahas di awal tadi. Nah, frustrasi ini memang harus kita atasi. Meskipun, sekali lagi, hambatannya nggak cuma frustrasi, tapi ada saja hambatan-hambatan lain yang mungkin itu menghambat jalan kita menuju sukses. Apapun hambatannya, kita harus punya dorongan dulu untuk mengatasi hambatan yang terjadi, supaya kita bisa capai tujuan. Apalagi tujuannya kita tetapkan sendiri. Terus Kak, kan udah tahu nih frustrasi itu apa. Terus udah tahu nih, aku tuh udah tahu nih harus termotivasi, ya kan? Udah harus bangkit dari gagal. Terus gimana caranya, Kak, supaya kita bisa memotivasi diri, supaya bisa sukses? Teman-teman, it start from you, and also it start from me, ya. Mulailah dari niat, dari diri kita sendiri. Karena seberapa banyak orang yang di luar kita itu mendorong kita, seberapa kuat usaha mereka untuk mendorong kita untuk berprogres, itu nggak akan ada gunanya, nggak akan ada gerakannya kalau kita sendiri tuh nggak ngapa-ngapain, bahkan nggak punya niat. Misalnya motor, in case motornya nih mesinnya masih bagus banget. Lebih cepat mana? Ini motornya nggak punya bensin ya ceritanya. Lebih cepat mana sampai ke tujuan? Kita mendorong motornya atau motornya diisi bensin lalu kita kendarai? Saya yakin kita punya pandangan yang sama, kita punya jawaban yang sama. Lebih cepat kita isi bensinnya, lalu kita jalan mengendarai motor itu. Nah, bensin pada motor itu sama dengan semangat teman-teman pada diri kita. Jadi kita perlu terus nih ngisi semangat kita nih, supaya kita tuh punya niat, supaya kita termotivasi, supaya kita nggak stuck di jalan, ya kan? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Next adalah jangan jadikan lack of motivation sebagai identitas. Lack of motivation itu adalah suatu kondisi di mana teman-teman tuh kurang termotivasi. Gampangnya tuh males gitu. Hati-hati teman-teman, hindari melabel diri kita sendiri. Melabel diri sendiri tuh kayak dasar emang aku males gitu ya. Memang sorry nih kayak bodoh aku gitu ya. Hati-hati teman-teman. Saya yakin bahwa kata-kata adalah doa. Nah, jangan sampai kita sering ngata-ngatain diri kita sendiri, lalu itu jadi doa, itu amin, dan imannya makin kenceng tuh. Terjadilah sesuai dengan kata-kata kita. Jadi sebaiknya, mari kita kata-katain diri kita dengan kata-kata yang positif. Saya pernah baca satu penelitian, nasi yang dikata-katain dengan kata-kata negatif akan lebih cepat basi dibandingkan dengan nasi yang dikata-katain dengan kata-kata positif. Bayangkan teman-teman, nasi aja yang benda, makanan, tapi kalau dikata-katain itu ada responnya. Apalagi diri kita sendiri, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Sehingga penting banget kita memberikan kata-kata positif ke diri kita sendiri. Kemudian, mari kita coba bedain kalimat, aku malas banget nih, sama aku lagi nggak semangat baca buku nih. Teman-teman bisa bandingin bahwa kalau yang kalimat pertama, itu katanya ada kata-kata negatif ya, malas. Kalau yang kata-kata di kalimat kedua, itu ada semangat. Itu ada kata-kata positif, meskipun diikuti dengan kata enggak. Artinya, orang yang nggak semangat, bukan berarti dia tuh nggak pernah semangat. Dia hanya butuh waktu untuk ngisi bensinnya lagi ya, ngisi semangatnya lagi, supaya dia bisa terus semangat. Dan pastikan kita tuh jelas nggak semangat terhadap apa nih.
Kalau di contoh saya ini kan nggak semangat baca buku. Jadi bukan berarti dia nggak semangat yang lain dong. Jadi seharusnya kita jelas sehingga kita juga bisa atasi. Oh, ini kita nggak semangat baca buku nih. Berarti kita bisa ngisi semangat kita lagi ya, ngisi bensinnya lagi ya, untuk bisa kita terus semangat gitu ya. Lalu ini tuh ada quotes ya, kata-kata mutiara sejak kita kecil gitu ya. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Ya. Salah nggak sih Kak kalau kita punya target yang terlalu tinggi, setinggi langit? Nggak salah. Nggak apa-apa. Cuman memang kita harus tahu bahwa ketika kita punya target yang tinggi, tujuan kita tinggi, cita-cita kita tinggi, kita harus tahu kalau usaha, semangat ya, dan energi itu harus berkali lipat juga sesuai dengan jauhnya tujuan kita. Misalnya teman-teman pengen lari 1 kilo, terus ada yang 3 kilo. Teman-teman ini pengen lari yang 3 kilo. Kan pasti akan beda. Usaha yang teman-teman kerahkan, semangat yang teman-teman punya, terus energi yang teman-teman punya, lebih baik, lebih besar yang digunakan itu di lari 3 kilo dibandingkan dengan yang 1 kilo. Jadi memang teman-teman harus sadari penuh bahwa cita-cita boleh tinggi, tapi usaha, semangat, dan energi menuju ke sana juga harus seimbang dengan tujuannya. Satu lagi yang harus diketahui bahwa target yang tinggi itu harus jelas. Harus tahu kita mau kemana. Karena kalau kita nggak tahu mau kemana, ini ibarat kata kalau kita lagi keluar ya, kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Itu muter aja terus, nggak sampai-sampai karena memang nggak punya tujuan. Nah, salah satu yang bikin dampak jadi dari tujuan yang nggak jelas adalah suka menunda. Karena usahanya akan beda banget. Nanti kan Kak Tika ini mau sharing ya soal usahanya Kak Tika. Kak Tika ini punya Korean food gitu lah ya, usaha itu. Itu kan usaha tahap-tahap mencapai target itu akan berbeda. Ketika, oh saya tuh cuman pengen baca buku kok. Nah, tujuan saya untuk baca buku dan Kak Tika yang pengen bangun usaha ini kan step awal udah beda. Saya kan nggak perlu cari supplier. Sedangkan Kak Tika pasti butuh cari supplier. Nah, ini yang akhirnya nggak jelas kita ngapain kalau tujuan kita juga nggak jelas. Dan akhirnya kita terus sering menunda. Hati-hati teman-teman. Karena terlalu sering menunda, itu bikin kita jadi kaum rebahan. Tidur aja terus ya. Dan jangan kaget nanti kalau misalnya ada teman-teman yang memulai dengan tujuan yang sama, dan memulai di starting point yang sama, dia tiba-tiba udah sukses. Kitanya belum. Lah kenapa? Jangan sampai menunda dan kalau jadi kaum rebahan ini menjadi hambatan untuk kita mencapai suksesnya kita. Tapi Kak, kadang-kadang nih untuk mencapai target tujuan begitu suka capek. Capek itu bisa jadi karena targetnya terlalu tinggi. Lah, enggak apa-apa kalau punya target yang tinggi. Nggak usah malu, nggak usah takut. Tapi kita misalnya dalam mencapai itu merasa banget, Kak, kemampuan saya kurang. Gimana dong? Ya kan? Nggak apa-apa, karena kita bisa belajar. Yang namanya kemampuan, yang namanya keterampilan, itu bisa banget kita tingkatkan. Bisa kita latih. Misalnya teman-teman mau bangun usaha. Kak, tapi bangun usaha tuh kayaknya butuh bisa belajar laporan keuangan deh, bikin laporan keuangan. Sekarang itu kan akses informasi sangat terbuka. Kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar di Instagram, kan? Kita bisa belajar di TikTok. Karena Instagram dan TikTok ini udah ada akun-akun kok yang bikin semacam postingan ya yang sangat informatif. Atau juga ada aplikasi di App Store atau di Play Store yang tentang bikin buku pemasukan ya, buku keuangan yang lebih simpel. Jadi sebenarnya yang penting kita pengen belajar, pasti ada jalannya kok. Lalu alasan capek yang kedua adalah nggak efektif. Banyak banget yang mau dilakuin. Ini dilakuin, itu dilakuin, semuanya dilakuin.
sorry to say, ini kayak Nobita nih. Sayangnya Nobita nih kan ingin ini, ingin itu banyak sekali ya. Tapi kalau yang capek karena nggak efektif tuh semuanya pengen dibikin. Nggak heran kalau dia capek. Karena kebanyakan yang kerjainnya semuanya pengen dikerjain itu nggak selesai-selesai. Terus dia merasa capek karena nggak beres-beres itu kerjaan. Padahal banyak banget. Nah, ini bisa disiasati dengan teman-teman bikin skala prioritas. Kita bisa susun hal-hal apa saja sih, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan nih. Kita harus lihat dia penting apa enggak, urgent apa enggak. Terus kita lihat dampaknya seberapa besar sih dampaknya yang saya lakukan ini untuk kemajuan progres saya untuk mencapai tujuan. Misalnya Kak Tika bikin usaha Korean food, otomatis kan harus nyari supplier. Ya cari supplier dulu, bukan cari baju, ya kan? Penampilan oke tuh, tapi kan itu masih bisa kita lakukan nanti. Ini kita cari supplier dulu nih, dan ternyata urgent banget. Karena kalau Kak Tika nggak cari supplier, berarti nggak bisa jualan dong, ya kan? Terus kalau misalnya nggak cari supplier, berarti nggak ada produk yang mau ditawarkan, begitu. Kalau teman-teman capek, cobalah mikir lagi, ingat-ingat lagi, apa sih alasan teman-teman melakukan ini semua? Target udah ada di depan. Ingat lagi, teman-teman melakukan ini untuk sukses, untuk membahagiakan orang tua misalnya, supaya mungkin bisa punya income sendiri. Itu sebagai semangat awal, dan jangan teman-teman lupa kalau teman-teman lagi capek, merasa down gitu, yang selalu menyemangati adalah alasan kita, mengapa kita melakukan ini. Terus jangan lupa self-care. Saya lagi nggak pengen promo minyak angin ya teman-teman. Teman-teman kalau ini ada namanya self-care gitu lah ya, fresh care atau apalah itu. Tapi ini saya pengen bahas dengan self-care. Nah teman-teman, pertama bahwa tubuh itu butuh istirahat. Karena mikir itu ternyata bikin otak dan otot kita lelah. Ini tuh selalu terjadi pada saya dan tolong jangan ini ditiru. Saya itu beberapa kali itu overthinking. Mikirnya kemana-mana, dan sayangnya pikiran saya tuh suka jalan-jalan. Pikirannya jalan-jalan, terus badannya udah capek, pikirannya nggak bisa diajak tidur, gitu ya, nggak bisa diajak istirahat. Yang saya lakukan adalah relaksasi. Saya coba relaksasi, saya coba coba mengendalikan diri saya. Yang pertama, saya sugesti kepada pikiran saya untuk stop mikir. Selanjutnya, saya relaksasi otot wajah, lalu otot bahu, dan otot punggung. Begitu terus. Dan lemesin aja, Syai. Udah, dilemesin aja. Lama-lama tuh bisa tidur. Tapi ini berlaku untuk saya. Mungkin ke teman-teman, teman-teman lebih suka nyalain lilin aromaterapi begitu, atau pakai air diffuser ya yang lagi hits ini, atau teman-teman juga bisa dengerin musik-musik ya, lagu-lagu yang buat relaksasi. So far ini tuh menolong saya sebenarnya supaya saya bisa tidur. Lalu jangan lupa juga kita perlu beri hadiah atau reward pada diri kita sendiri. Tapi ya, kadang-kadang reward ini kalau keseringan itu jadi pemborosan, teman-teman. Dikit-dikit kita beli boba ya, dikit-dikit kita beli kroffel, dikit-dikit kita beli ini itu ya kan. Kita belum untung udah buntung, teman-teman. Jadi jangan keseringan, kita punya momen tertentu aja baru kita bisa kasih self reward. Ini nggak cuma soal uang, tapi ini juga bicara soal pemborosan waktu ternyata. Lebih baik waktu-waktu yang misalnya keseringan reward itu kita pakai untuk kerjaan-kerjaan atau lakukan usaha-usaha yang sebenarnya ini sangat baik untuk mendukung kita mencapai tujuan. Lalu jangan bandingin keberhasilan kita dengan orang lain. Nanti Kak Tika mau sharing kan, boleh itu jadi motivasi banget untuk kita berhasil. Kita harus contoh semangatnya Kak Tika. Tapi untuk step-stepnya pasti akan berbeda, apalagi misalnya teman-teman punya usaha yang lain, ya, atau teman-teman pengen target yang lain yang berbeda dengan punya Kak Tika. It's okay. Nggak apa-apa kita belajar dari Kak Tika.
Yang penting kita belajar pada orang lain untuk termotivasi, bukan untuk terobsesi. Jadi teman-teman, kalau yang saya bisa simpulkan adalah ketika kita pengen bangkit dari frustrasi menuju prestasi, kita harus punya motivasi. Nah, motivasi ini kita bisa banget belajar dari orang lain. Tapi jangan sampai motivasi itu yang seharusnya jadi motivasi, malah jadi terobsesi. This is my last slide. Ini adalah film kesukaan saya suka banget film ini. Ini adalah film 5 cm di tahun 2012 dan adalah karya dari sutradara Hanung Bramantyo. Ini adalah salah satu dialog dari Zafran, salah satu pemain di 5 cm. Zafran bilang begini, setiap kamu punya mimpi, keinginan, atau cita-cita, taruh di sini, di depan kening kamu, yang menempel. Biarkan ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu. Jadi ia tidak akan pernah lepas dari mata kamu. Kamu bawa impian kamu itu setiap hari. Kamu lihat setiap hari, dan percaya kamu pasti bisa. Well, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah kasih kesempatan buat saya untuk sharing ya tentang motivasi dan bagaimana memotivasi diri. Semoga kita bisa sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Amin sebagai moderator. Wah, luar biasa ini Ibu Femi Lekahena, SPSI, MPSI psikolog yang telah menyampaikan ya dengan detail begitu. Saya sampai ini loh meraba-raba. Dulu saya motivasinya apa begitu. Kemudian sejauh ini apa hal-hal apa yang ingin saya cita-citakan tapi belum sempat saya raih begitunya. Jadi kalau bagi teman-teman, adik-adik semuanya, Bapak, Ibu, ya, saudara semuanya yang mengikuti webinar kita, apakah merasakan hal yang sama seperti saya setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Femi tadi? Kalau sama, berarti meresap begitu Bu Femi materinya ke dalam kalbu, ke dalam kalbu kami gitu. Jadi atau malah tersindir ya Bu Amin? Oh ya memang Bu. Oke. Jadi bukan tersindir. Sindiran itu kan berarti mengingatkan begitu supaya kita kemudian tidak lupa gitu, tidak lupa akan tujuan hidup kita, tujuan hidup yang baik tentunya ya, teman-teman semuanya begitu. Jadi bagi yang sudah memiliki daftar cita-cita begitu dari 1 sampai 100. Nah, ingat-ingat lagi begitu setelah mendengarkan pemaparan Bu Femi tadi, mana dari daftar yang ada itu yang belum tercapai atau mungkin yang malah justru terhapus begitu. Nah, ingat-ingat lagi, digali lagi. Oke. Tadi di tengah-tengah presentasi saya mengunderline atau mengingat-ingat gitu ya, bahwa ayo tentukan cita-cita kita setinggi langit begitu ya. Saya dulu sering ingat sama pesan ibu saya. Ayo cita-cita tuh yang tinggi, setinggi langit. Dari TK kan kita selalu disampaikan begitu ya. Paling tidak ya kalau kita menggapai cita-cita kita, menentukan cita-cita kita setinggi langit begitu. Kalaupun tidak berhasil 100%, paling enggak jatuh-jatuh kita masih di antara bintang-bintang gitu katanya. Jadi jangan jangan menjudge diri kita tidak bisa, dan juga tadi motivasi diri kita. Oke, tetapkan cita-cita kita, tetapkan tujuan kita 5 cm di kening ya. Nah itu biar kita selalu ingat. Oke, untuk terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Femi Lekahena, SPSI, MPSI psikolog begitu. Tetap bersama kami Ibu, nanti masih ada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Oke, baiklah sebelum lanjut ke sesi 2 bersama Kak Putri, ya mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi UPM 5 Yogyakarta. Sebelum lanjut ke sesi 2 bersama Kak Putri, begitu kita foto lagi ya teman-teman semuanya ya, karena tadi ada 4 slide begitu dan belum semua peserta open cam. Nah, sebelum foto kita minta semua peserta dulu, oke, dandan cantik dulu, oke, baiklah, oke, open cam dulu ya, oke, siap-siap dulu. Ini ada 4 slide, oke, kita mulai ya, panitia mohon bersiap. Oke, mulai dari slide 1. Oke, saya hitung 1 sampai 3 baru nanti ke slide 2. Oke, slide 1 siap? 1, 2, 3. Oke, selesai slide 1, slide 2. Oke, slide 2 senyum cantik. 1, 2,
3. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita ke slide 3. Slide 3 open cam semuanya ya. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Selanjutnya slide terakhir, slide 4. Oke, open cam. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup ya. Oke. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Kak Putri Sartika, atau biasa saya memanggilnya Mbak Tika, begitu ya. Beliau adalah salah satu mahasiswa berprestasi UP 45 Yogyakarta dari Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta. Oke, tadi disampaikan ya di awal ya oleh Bapak Adib ya, Kaprodi Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta, bahwa UP 45 itu membuka kelas baik itu reguler maupun karyawan. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja atau saudara, Bapak Ibu sekalian yang sudah bekerja tetapi tertarik begitu mendalami dunia psikologi supaya tadi ya bisa mendalami lebih jauh begitu ya, atau terinspirasi dari sosok Ibu Femi tadi ya di awal begitu, kemudian tertarik dengan dunia psikologi, bisa bergabung bersama Fakultas Psikologi UPM 5 Yogyakarta. Dan juga kami ada kelas karyawan, jadi bagi yang sudah bekerja tidak perlu ragu-ragu, kami bisa membuka kelas dari sore sampai malam hari, jadi masih tetap bisa bekerja, masih punya penghasilan, dan juga pendidikannya tidak tertinggal atau bisa mengikuti pendidikan lanjut di Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta maupun jurusan-jurusan lain begitu. Jadi kepoin terus PMB UP 45 Yogyakarta atau pendaftaran mahasiswa baru UP 45 Yogyakarta, dan juga kami sangat membuka diri menanti Bapak Ibu hadirin sekalian, kakak adik, mas mbak, saudara sekalian untuk bergabung bersama keluarga besar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selanjutnya ada bersama kita Kak Putri Sartika. Halo Mbak Tika. Halo Ibu, suara saya terdengar nggak Ibu? Oke, terdengar baik. Oke, kakak adik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, oke, peserta webinar yang kami hormati, bersama kita ada Mbak Putri Sartika atau Kak Tika begitu. Dia adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi UP 45 Yogyakarta. Dia juga menjadi salah satu member grup K-pop ya, All Fandom. Jadi dan dia selain mahasiswa berprestasi juga masih eksis ya di dunia apa itu Mbak Tika ya? Per-K-popan. Dunia K-pop Ibu, sama K-drama Bu. Oke, dunia K-pop, masih gaul juga begitu ya. Tapi beliau juga punya usaha loh. Nah, Mbak Tika ini punya usaha teman-teman semuanya. Dia adalah owner dari gerai Korean snack and food. Oke, jadi bisa menjadi mahasiswa, punya usaha gitu kan. Kemudian juga masih sempat ya tergabung di banyak sekali fans club begitu, salah satunya All Fandom begitu. Oke, di mana lagi kalau nggak di UP 45 Yogyakarta ya Mbak Tika ya, yang bisa Iya, Bu. yang bisa menyediakan tempat begitu untuk tetap berprestasi, bekerja, dan juga berpendidikan tinggi. Oke, pada kesempatan sore hari ini Mbak Tika akan menyampaikan materi begitu ya, kiat motivasi diri dan melihat peluang dari sekitar. Oke. Jadi inilah satu member fans fans club ya Mbak Tika ya, atau salah satu member grup K-pop begitu, atau member-member yang lainnya, kemudian tertarik menciptakan peluang untuk menjadi usaha sambil tetap berprestasi dan menjadi mahasiswa gitu ya. Bergabung bersama kami dan saksikan presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Tika kaitannya dengan kiat motivasi diri dan melihat peluang dari sekitar. Oke, kepada Mbak Putri Sartika, waktu dan tempat kami silahkan. Baiklah, terima kasih Ibu. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan di awal, nama saya Putri Sartika atau biasa dipanggil dengan Tika. Ya, sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah mengizinkan saya untuk share pengalaman saya di bidang usaha saya ini. Nah, sebelumnya di sini akan saya beritahu kalau misalkan situasi pandemi seperti ini kan terkadang membuat kita, para remaja ataupun para dewasa itu kan merasa frustasi dalam arti
aku tidak bisa ngapa-ngapain untuk dalam waktu ini. Aku tidak tahu harus bagaimana dan aku tidak tahu harus apa yang aku lakukan. Nah, tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan di situasi seperti ini. Semisalkan apa? Semisalkan yang pertama, kita dapat belajar dari pengalaman. Di sini saya izin sharing tentang pengalaman saya atau pengalaman bisnis saya. Saya memulai bisnis Korean food ini pada tahun 2019 akhir. 19 akhir yang dimana waktu itu saya masih kuliah semester 1. Awalnya saya masih ragu dengan keputusan saya untuk memulai bisnis, karena kan untuk buka bisnis Korean food itu tidaklah mudah, karena yang pertama kita harus mencari suppliernya, yang kedua juga kita harus mencari pasarnya, maksudnya itu untuk penjualannya bagaimana. Awal mula kenapa saya buka bisnis K-pop ini, karena waktu saya lulus SMA, saya bersama teman saya sebenarnya itu ingin membuka bisnis ini dikarenakan kami mempunyai tujuan dan impiannya. Dan waktu itu kami juga sempat terpisah selama 5 tahun, yang satu di Jepang dan waktu itu saya di Lombok. Di situ kami mikir, kalau kita di Indonesia atau kita berdua itu membuka bisnis Korean food, itu bagaimana? Selalu saya menjawab, iya nggak apa-apa, tapi kita pelajari dulu. Pelajari dalam hal apa? Yang pertama, makanannya. Yang kedua, kita mencocokkan sama pasar di sini, pasar di Jogja ini, atau misalkan pasar waktu itu saya di Lombok. Kira-kira nih, ketika saya menjualkan produk saya di Lombok, atau ketika saya menjual produknya itu di Jogja, apakah itu dapat terjual dengan habis atau tidak? Pasti kan bakal mikir, kalau nggak terjual habis bagaimana? Itu kan membuat kita merasa kayak down, atau merasa kayak jadi patah semangat lah ya. Ibarat kata kita udah berusaha sampai sejauh ini, kita udah berusaha untuk membangun relasi pada diri sendiri, itu malah dipatahkan dengan suatu keadaan yang terutama keadaan pandemi seperti ini. Jujur awalnya saya juga frustasi karena yang pertama pandemi seperti ini kok saya merasa kayak nggak selesai-selesai. Yang pertama itu juga harus yang PPKM ataupun yang sebagainya. Itu membuat saya kadang kesel, kadang juga jengkel. Tapi kalau misalkan ketika kita terus-terusan merasa jengkel atau merasa frustasi dan kita tidak mencari jalan keluarnya, itu tidak akan ada habisnya. Itu malah justru membuat kita kayak, kenapa sih kok kita harus jengkel sama diri sendiri, jengkel sama suatu keadaan, karena kita semua atau setiap individu juga tidak ada yang mau, tidak ada yang menginginkan situasi pandemi seperti ini. Tetapi kalau kita tidak menatati suatu keadaan seperti ini, maka kita sendiri yang akan susah. Nah, waktu itu juga saya terakhir ke Jakarta membandingkan harganya dan ternyata mahal dan juga saya merasa kayak, wah, saya harus putar balik. Bagaimana sih caranya agar saya tidak terlalu overthinking. Jujur juga saya overthinking. Tapi di sini saya berusaha mengalihkan rasa overthinking saya itu dengan cara yang pertama, mungkin saya butuh istirahatnya dengan saya mungkin streaming ya. Karena saya anak K-pop juga dan saya all fandom, jadi saya streaming idol-idol saya atau bias-bias saya. Yang kedua dengan mungkin saya berintrospeksi lagi, apa sih yang kurang dari saya, apa sih yang harus dilakukan. Ketika saya sudah beristirahat, saya sudah berintrospeksi diri, dan saya sudah menghibur diri saya lagi, baru saya kayak, oh ternyata yang salah ini, dan yang harus saya perbaiki ini. Karena dengan kita diam saja, atau kita menyalahkan suatu keadaan, itu mungkin nggak akan ada habisnya, dan membuat kita semakin rasa jengkel. Kayak, kok aku jengkel ya, suatu keadaan ini kok belum berakhir, kok aku jengkel ya sama ini, aku melihat teman-temanku udah sukses, aku melihat teman-teman aku udah ada kuliah di luar negeri. Nah, salah satu tujuan saya ialah membangun usaha ini, yang pertama, kami berdua, atau saya dengan teman saya itu, ingin ke Korea. Ke Korea itu mungkin bukan hanya ketemu sama idol, tidak, tetapi kami ingin yang pertama lanjut kuliah di sana, dan yang kedua kami ingin kerja di sana. Tujuan juga pasti kan berbeda-beda. Nah, selain tujuan kami untuk kuliah dan kerja, kami mempunyai cita-cita untuk berangkat umroh bareng, dan itu bukan hanya kami sendiri, tetapi bersama keluarga. Apa sih yang dilakukan untuk tujuan kita itu tercapai? Kan nggak mungkin hanya kayak rebahan, atau misalkan hanya makan, atau segala macam, atau main. Tetapi di sini saya mengajarkan untuk teman-teman tuh,
untuk tetap semangat, apapun situasinya, tetap jangan pantah menyerah. Karena di situasi seperti ini juga, sebenarnya kita dapat banyak belajar. Belajar dalam arti, yang pertama mungkin kalau ingin ke Korea ya, belajar bahasanya. Agar nanti kita di sana itu juga tidak kaget. Atau misalkan kayak self-shock-nya itu apa sih orang Korea di sana itu kan banyak tantangan atau yang banyak tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua tuh, kalau misalkan kita punya tujuan, sebentar Ibu azan. Oke. Sudah azan ya, kita tunggu dahulu begitu karena suaranya cukup keras begitu. Oke. Sambil menunggu Mbak Tika, oke. Sambil menunggu kita ingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi ya di presensi yang sudah dibagikan di kolom chat begitu oleh panitia. Jadi kami sampaikan bahwa yang akan mendapatkan sertifikat adalah teman-teman atau Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengisi link presensi yang sudah kami sampaikan dan juga mengisi kaitannya dengan kesan pesan atau mungkin kaitannya dengan hal-hal apa yang ingin disampaikan atau mungkin hal-hal koreksi apa atau mungkin komentar apa yang ingin disampaikan kepada panitia dan juga mungkin masukan untuk webinar kami selanjutnya. Nah, silahkan mengisi di link presensi yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Oke, Mbak Tika sudah bersama kami? Oke, belum ya? Oke, sebentar kita Sudah masih. Ibu, tapi masih ada. Baiklah, oke. Jangan lupa untuk mengisi presensi di link presensi dan juga bagi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan begitu untuk nanti pada saat sesi diskusi begitu disampaikan karena kita ada 5 door prize bagi peserta terbaik begitu ya, di akhir acara kita akan umumkan dan juga kita akan sampaikan door prize-nya apa. Nah, begitu ya. Oke. Jangan lupa teman-teman ya mengisi link presensi. Oke, kami sampaikan lagi ya link presensinya begitu. Oke, jangan lupa di link presensi yang sudah disampaikan di kolom chat begitu untuk teman-teman kemudian isi datanya dan juga sampaikan kesan pesan. Oke. Oh, link presensinya ada yang belum bisa akses. Oke, sebentar. Oke, coba kita sampaikan lagi. Sebentar. Oke. Oke, jangan lupa ya menyampaikan siap-siap ya, siap-siap pertanyaan begitu. Nanti kita ada 3 penanya begitu, kemudian bisa disampaikan untuk Kak Tika atau kepada Ibu Femi. Nah, nanti 5 peserta webinar terbaik akan kami umumkan begitu di akhir sesi webinar kita sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui kira-kira door prize-nya apa begitu dan juga nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih komplit begitu untuk terus mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir nanti. Oke. Mbak Tika sudah siap? Sudah Ibu. Oke, lanjut Mbak Tika. Silahkan Kak Tika, silahkan dilanjutkan. Tadi sudah sampai ya, bagaimana kemudian menambah motivasi cita-citanya mendirikan gerai Korean Food. Nah, monggo silahkan Kak Tika dilanjutkan. Sebenarnya sih kalau untuk motivasi itu dari motivasi saya sendiri sih Bu. Awalnya itu kan saya melihat teman-teman saya
kebetulan saya ini kan pindah-pindah. Jadi sekolah itu tidak hanya satu tempat, tapi beberapa daerah, bahkan dari Pulau Timur ataupun pulau yang Sumatera. Nah, di situ saya melihat, oh, teman-teman saya ternyata sudah sukses ya. Oh, ternyata teman-teman saya bahkan ada yang keluar negeri untuk kuliah. Oh, ternyata, nah, ketika saya mikir, oh ternyata, tetapi tidak ada jalan keluarnya, di situ membuat saya introspeksi diri. Apa sih yang harus saya lakukan? Ibarat kata, tidak mungkin hanya mengandalkan dari orang tua saja. Tidak mungkin hanya mengandalkan dari keluarga saja. Memang kita sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, karena apapun yang kita jalani pasti dukungan keluarga, terutama orang tua lah yang berpegang teguh pada kita dan ibarat kata kita meminta restu dari mereka. Nah, motivasi saya membuka gerai itu karena saya ingin melanjutkan studi saya S2. Entah dimanapun juga, mau di Korea, ataupun Jepang, ataupun Thailand, yang penting kita udah belajar, sama-sama belajar, oh ternyata bahasa mereka seperti ini, oh ternyata budaya mereka seperti ini, dan ternyata apa yang harus dilakukan di sana dan apa yang tidak boleh dilakukan di sana itu kita sebelumnya udah mengetahui. Jangan sampai kita belum tahu apa-apa, terus kita entah ke Korea ataupun ke Jepang atau kemanapun, itu menjadi bumerang sendiri buat kita. Karena suatu usaha itu membutuhkan kayak mood yang baik. Ketika mood kita sudah tidak baik, itu jujur saya pribadi kayak, ayo udah nanti aja, sering menunda-nunda. Tapi kalau kita tunda-tunda lagi, mau sampai kapan? Ibarat kata, saya kan pengen ke sini, umur saya sekian, saya pengen ke negara ini, tapi saya masih stuck aja di sini. Nah, dengan menunda-nunda itu malah justru jadi bumerang saya sendiri. Di awal saya semester 1, saya dan teman saya putuskan untuk buka usaha ini, kebetulan juga teman saya baru selesai magang di Jepang, dan ada suka dukanya, dan kalau saya mikir dukanya walaupun kayak mengalami penurunan drastis, usaha itu tidak hanya selalu di atas. Usaha itu juga pasti ada di bawah. Dan ketika usaha kita lagi di bawah, tinggal kitanya aja lagi yang bagaimana kita harus kayak seperti bagaimana sih caranya untuk tetap startup di atas, atau bagaimana sih caranya untuk tetap stabil. Ibarat kata hanya stabil aja dulu. Nah, awalnya tuh sempat ada penurunan, tapi tidak memutuskan untuk oh ya udahlah kita berhenti aja, oh ya udahlah kita ganti aja. Tidak, justru membuat kita kayak ini ujian kita. Pasti dimanapun usaha ada penurunan, dan itu jangan jadikan patah semangat. Ingat tujuan kita di awal. Kita balik lagi ke belakang atau kita buka lagi buku yang telah kita catat. Semisalkan kalau saya kan sering nulis di diary atau misalkan saya sering nulis di buku. Jadi saya mengetahui proses perjalanan saya. Oh ternyata sudah sejauh ini saya membuka usaha saya. Nggak mungkin saya berhenti karena satu hal yang membuat saya kecewa, atau nggak mungkin karena satu hal yang membuat saya benar-benar frustasi waktu itu. Karena untuk membangun usaha ini, untuk membangun suatu tujuan saya ini tidaklah mudah. Ketika tujuannya sudah stuck, benar-benar kita yakinkan itu, justru kayak, oh ternyata semua dimudahkan. Walaupun memang ada naik turunnya, tidak mungkin semua naik terus. Tapi saya berpegang teguh, mungkin di sini ada juga yang anti-season, itu Kim Do-young selalu bilang gini, bekerja keraslah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi saya di sini simpulkan bahwa setiap individu itu mempunyai takaran waktunya dalam dalam mencapai tujuan dan impian kita masing-masing. Dan itu tidak bisa yang kita, oh aku harus kayak si A, jadi aku harus cepat-cepatan nih, karena meraih impian kita atau meraih tujuan kita itu bukan hanya lomba-lombaan. Kalau mungkin hanya lomba-lombaan, mungkin saya sama teman saya mungkin udah berlomba. Tapi di sini ketika ada teman saya, oh aku ada nih misalkan supplier dari Korea, oh aku ada nih supplier dari Jepang. Tinggal kita cocokkan lagi aja. Kita tidak langsung jual produknya itu, tapi kita cocokkan lagi ke diri kita dulu. Pantas nggak sih ini dijual? Atau pantas nggak sih ini dikembangkan di sini? Kalau misalkan kita tidak cocok, kita ganti. Tapi tidak langsung kita memutuskan suatu komunikasi sama mereka. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi kita nanti ke Jepang atau ke Korea, Thailand sekalipun, itu malah jadi referensi buat kita ke depannya. Entah kita mau lanjut kuliah atau kita mau cari informasi tentang pekerjaan, bisa melalui orang itu kan juga bisa. Dan dari situ saya belajar bahwa setiap orang membutuhkan kayak saling
mendukung satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan patahkan apapun keinginannya. Jualan itu atau bisnis itu kan tidak hanya Korean food atau tidak hanya tentang makanan. Bisa fashion, bisa tentang kayak skincare atau segala macam. Misalkan saya mau jualan skincare, terus saya cerita sama Mbak Tika, ya Ibu. 1 menit lagi ya. Iya. Intinya ketika apapun yang kita punya tujuan, apapun keinginan kita, tetaplah semangat. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Ambillah sisi positif dari orang tersebut dan jadikan pelajaran ketika orang itu berkomentar negatif tentang kita. Anggap aja, oh ternyata orang itu peduli sama kita, tetapi dengan cara yang lain. Kalau kita pikirkan terus, itu nggak akan ada habisnya dan itu menjatuhkan kita dan membuat kita semakin down. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa loh Mbak Tika ini semangatnya ya, menjaga semangat antar tahun dan juga menjaga cita-cita dari SMA yang kemudian baru direalisasikan selama kuliah begitu ya. Alhamdulillah kuliahnya di 45, jadinya bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja dan juga berprestasi. Oke, jadi Mbak Tika luar biasa, Ibu. terus berkembang usahanya. Oke, tadi teman-teman semuanya tentu ingat ya Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tentunya ingat sekali ya disampaikan oleh Mbak Tika. Saya aja kalah loh sama Mbak Tika, oke. Semangatnya untuk terus memiliki usaha dan juga tetap menjaga eksistensi sebagai seorang mahasiswa ini patut dicontoh begitu. Bagaimana kemudian setiap individu tadi disampaikan memiliki kapasitasnya sendiri dan juga bagaimana mengatur waktu dan juga bagaimana menyiapkan prioritas gitu ya supaya motivasi dan cita-cita itu tetap tergenggam dengan baik. Oke, saya sampaikan sekali lagi kepada peserta webinar untuk mengisi persensi di link persensi yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Bagi yang belum bisa, coba dicoba terus ya. Peserta yang mengisi di link persensi dan juga menyampaikan kritik dan saran, sekaligus menyampaikan masukan bagi panitia yang akan mendapatkan sertifikat pada kesempatan webinar sore hari ini. Dan juga nanti kami akan memberikan sertifikatnya via email, begitu H+7 setelah kegiatan kita selesai di sore hari ini. Baiklah. 3 penanya kami persilahkan begitu ya, cukup ya Bu Femi dan Mbak Kak Tika ya, 3 penanya ya. Oke, kita rangkum dulu. Oke, kita rangkum. Iya. Oke, bagi penanya, ini sudah ada yang menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Oke, Mbak siapa nih yang bertanya? Mbak, oke, kita tadi yang raise hand dulu, ada Mbak Mia. Mbak Mia silahkan open mic, boleh? Ya Mbak. Oke, bisa sampaikan langsung, nanti yang di kolom chat saya bacakan 1. Oh, 2, sudah 2 di kolom chat. Jadi yang langsung Mbak Mia 1, nanti di kolom chat ada 2. Oke, Mbak Mia dulu silahkan. Ya, pertama-tama saya mau tanya sama Ibu dosen, Ibu Femi ya. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk membangkitkan motivasi teman kita yang di luar? Di mana teman kita itu kayak selalu overthinking terlebih dahulu, belum apa-apa kayak belum mulai itu udah kayak, nanti aku kalah, ntar juga gini gitu, sampai kayak buat aku sendiri tuh kayak, udahlah hidup-hidup kamu bukan urusanku. Tapi di sisi lain saya tuh kayak agak sedih juga ngelihat teman saya kayak gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk memotivasi teman saya tersebut? Terima kasih Ibu. Oke, jadi bagaimana cara ya yang bisa dilakukan untuk memotivasi teman di luar begitu ya, yang kemudian supaya dia itu tidak overthinking begitu dan terus mau melaju begitu ya, atau menggapai hal-hal yang ingin dicita-citakan. Oke, saya baca dulu ya pertanyaan selanjutnya Bu Femi dan Kak Tika ya, nanti bisa ditanggapi langsung. Kemudian pertanyaan yang kedua di kolom chat ada dari Mbak Ajeng. Nah, saya Ajeng, terima kasih ilmu yang diberikan. Ingin bertanya kepada Bu Femi dan Kak Tika. Saya ingin bertanya, frustasi yang terjadi apakah berhubungan dengan regulasi emosi kita? Sebentar nih,
Oke, regulasi emosi kita atau bagaimana kemudian problem solving atau coping yang bisa dilakukan begitu. Ini sepertinya hampir-hampir sama untuk mengatasi masalah-masalah frustasi dan juga mengatasi pemikiran tersebut. Kemudian dari Ratu Haya. Nah, itu Ratu Haya menyampaikan kepada Kak Tika bagaimana cara mengatasi frustasi yang terlalu lama sehingga tidak overthinking yang berlebihan. Nah, ini hampir sama ya seperti yang pertanyaan pertama. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari Gevira. Permisi Kak, Gevira ingin bertanya mengapa sulit mempelajari hal yang tidak kita sukai. Jadi paling tidak ada 3 pertanyaan garis besarnya Kak Bu Femi dan juga Kak Tika. Yang pertama untuk Bu Femi, lebih tepatnya bagaimana mengatasi frustasi dan juga bagaimana supaya kita tidak overthinking tadi itu ya, dan juga tadi yang terakhir itu bagaimana kemudian mempelajari hal yang tidak disukai. Jadi untuk Ibu Femi, bagaimana mempelajari hal yang tidak kita sukai, kemudian supaya tidak frustasi dan overthinking begitu ya. Dan juga yang terakhir tadi adalah bagaimana supaya kita itu tidak depresi. Kemudian, itu kira-kira caranya bagaimana gitu. Lebih tepatnya gitu. Mungkin Kak Femi dulu ya. Sorry, Bu Femi dulu ya. Ini jadi kakak deh. Oke, Bu Femi dulu nanti baru lanjut Kak Tika. Monggo. Oke, yang tadi Nia dulu mungkin ya, Bu Ya. Amin. Tadi Nia nanya gimana kalau misalnya ada orang yang lagi nggak semangat. Itu gimana tuh kalau orang lagi nggak semangat? Terus saya kasihan karena dia nggak semangat. Saya udah jelasin tadi teman-teman, karena begini, seberapa besar teman-teman berusaha untuk menyemangati orang lain, itu sebenarnya kurang signifikan pengaruhnya ketika orang itu tuh semangat sendiri. Jadi kita mungkin bisa kasih semangat aja ke orangnya. Untuk paling tidak kamu nggak boleh cepat menyerah, kamu nggak boleh nggak boleh putus asa, seperti itu aja. Hasil akhir dia akan ikut saran kita atau enggak, kita nggak bisa memaksakan kan. Setiap orang itu kita kan punya pandangan dan pendapat berbeda-beda. Jadi yang penting kita lakukan bagian kita aja. Kita coba aja nih support dia dari segi misalnya dia pengen curhat, oke kita sediakan waktu untuk dia curhat. Kita misalnya juga bisa menyemangati dia, tapi untuk misalnya dia harus ikutin cara kita, please teman-teman, kita harus menjauhkan hal itu di hati. Kalau enggak kita yang kecewa. Karena kita akan bilang, kok dia nggak ngikutin aku sih, padahal kan jawabanku tuh benar gitu loh. Karena mungkin ada hal-hal yang kan setiap orang itu berbeda. Jangan sampai kita memaksakan cara kita untuk mengatasi masalah yang mungkin sama-sama kita pernah hadapi dengan masalah yang sama, itu kepada orang lain. Kemungkinan itu caranya juga akan beda-beda, begitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, supaya tidak overthinking. Oke, supaya nggak overthinking. Saya suka overthinking, Bu Amin. Iya, biasanya tuh saya relaksasi sih. Itu paling gampang yang bisa teman-teman lakukan tanpa bantuan psikolog misalnya. Cuman relaksasi itu kita bisa dengar YouTube yang musik klasik, musik-musik yang kita suka. Nah kan kalau misalnya relaksasi versi Kak Tika ini kan streaming nih ya kan? Ya kan ya Kak Tika ya? Iya Ibu. Ya kan? Atau misalnya teman-teman boleh skip sebentar, tapi jangan menunda. Kalau lama-kelamaan menunda nanti jadi kaum rebahan. Jadi mungkin bisa melakukan hobi gitu ya. Saya kalau lagi capek misalnya saya nonton drakor. Kan? Saya suka tuh nonton drakor misalnya. Tapi ya jangan kelamaan karena biasanya kalau drakor satu episode asik ya kan? Yeah. Kebablasan. Tuh 3 episode tuh kan maraton kita nonton drakor. Aduh, Kak Tika senyum-senyum jangan sampai begitu ya, Kak. Mohon maaf ya kalau kesindir ya. Enggak kok, Bu. Tenang aja, Bu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita bisa lakukan hobi kita. Kalau saya biasanya ini gitu, merelaksasi otot gitu ya, otot wajah, otot punggung, sama otot bahu, sama sugesti untuk diri jangan mikir
terlalu banyak. Atau misalnya teman-teman bisa banget tuh di ini, misalnya teman-teman mau makan tuh, saya hobi makan tuh, kalau saya stres bawaannya ke makan. Tapi ini nggak bisa akhirnya harus semua teman-teman ikut, karena cara coping stres setiap orang itu beda-beda. Saya nggak bisa maksakan cara saya untuk ke Bu Amin misalnya. Mungkin Bu Amin tipe kalau misalnya lagi stres, nggak bisa makan sama sekali. Saya nggak bisa bilang, Bu Amin kalau stres, ayo makan yang banyak. Saya gitu soalnya. Ya pasti misalnya kalau Bu Amin nggak suka makan waktu stres, itu nggak akan mengobati stres yang beliau rasakan. Begitu. Nah, kaitannya dengan regulasi emosi dan frustrasi. Regulasi emosi ini kan bagaimana caranya kita mengelola emosi kita. Nah, emosi ini, kecewa adalah emosi. Kecewa yang ada di dada ini ya. Jadi kalau nggak diatasi, teman-teman, buntutnya panjang. Nah, karena dia bagian dari emosi, teman-teman perlu mengelola emosi itu. Caranya gimana? Ya, setiap orang punya caranya masing-masing. Coba kita harus kenali diri kita lebih dalam. Gimana sih kalau misalnya aku stres gitu ya, aku lagi tertekan, aku lagi cemas, apa yang harus aku lakukan? Jadi kalau dari saya, biasanya yang saya lakukan kalau lagi overthinking, saya relaksasi gitu ya. Kalau saya lagi stres, saya makan. Begitu, Bu Amin. Oke, baiklah. Oke, jadi ternyata makan itu bisa mengurangi stres juga ya? Iya, tapi itu tergantung ya, tergantung dari setiap orang beda-beda memang. Nah, kelihatan kan badan saya kenapa seperti ini, karena kalau stres saya makan. Oke, jadi sekali lagi tadi jawaban dari Bu Femi. Terima kasih banyak Bu Femi. Semoga menjawab ya keluh kesah atau hal-hal begitu Keresahan ya ya. keresahan yang kemudian selama mengikuti webinar ini muncul begitu di benak Bapak Ibu hadirin sekalian. Oke, jadi tadi yang disampaikan Bu Femi, jadi ternyata masing-masing pribadi itu memiliki cara sendiri bagaimana mengurangi stres. Nah, coba kemudian kita cari begitu ya cara terbaik dalam diri kita untuk kemudian supaya kita mengelola emosi itu lebih positif. Jadi tidak kemudian lari ke hal-hal yang negatif atau mungkin malah justru meresahkan dan juga malah justru menjadi penyakit masyarakat begitu ya Bu Femi ya. Oke. Betul sekali Bu Amin. Oke, selanjutnya untuk Kak Tika, ini mungkin pertanyaan di kolom chat ini yang lebih cocok untuk Kak Tika dan juga belum terjawab oleh Bu Femi ini ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kemudian meyakinkan orang tua kita, Kak Tika, apabila orang tua kita ini tidak percaya begitu loh akan kemampuan kita atau mungkin tidak percaya dengan hal-hal yang ingin kita capai, malah justru mungkin jadi khawatir dan lain sebagainya. Itu caranya meyakinkan orang tua kita itu bagaimana? Kemudian apakah mungkin memulai bisnis atau mungkin memulai jadi orang sukses atau mungkin ingin memiliki owner usaha seperti Kak Tika dengan tetap kuliah begitu? Itu apakah kalau misalnya ekonominya mengalami kesulitan itu apakah memungkinkan atau tidak? Nah, kira-kira mungkin Kak Tika punya solusi atau bisa sharing kepada yang bertanya. Ini ada Yulia, ada kemudian tadi Devri. Nah, monggo silahkan dijawab Kak Tika. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Rayu Haya kalau nggak salah, Ratu Haya, maaf. Oke, Ratu Haya. Yaitu tentang overthinking, ya overthinking dan berlebihan dan juga termotivasi hanya beberapa kali sudah melihat acara K-pop. Jujur saya juga overthinking sih Bu. Saya juga sering overthinking ketika sudah di malam hari. Ketika saya sudah menjalankan aktivitas saya hari ini, oh ternyata saya ini ya, oh ternyata saya ini ya. Tetapi saya sering banget melakukan namanya hook butterfly. Hook butterfly itu maksudnya seperti ini. Saya meyakinkan kepada diri saya berterima kasih kepada diri saya dan mengucapkan, wahai aku, terima kasih karena kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Dan terima kasih juga karena kamu sudah berusaha melakukan apapun yang terjadi. Anggap saja hari ini pembelajaran untuk introspeksi kita ke depannya. Jangan sampai nanti ke depannya kita melakukan hal kesalahannya lagi. Boleh sih kita overthinking, tapi kalau kita terus-terusan overthinking atau kita terus-terusan menyalahkan diri kita itu nggak ada habisnya. Itu membuat kita justru makin frustasi. Dan kalau saya sih selain butterfly hook itu seharian saya gunakan untuk me time. Me time-nya untuk apa ya? Streaming lagu ataupun nonton K-pop. Kebanyakan saya nonton variety. Variety yang dimana itu bisa menghibur diri saya, tetapi saya dapat mengambil pelajaran di situ
oh ternyata perjuangan mereka atau perjuangan idol juga tidak mudah untuk menjadi idol. Oh ternyata mereka itu juga punya masalah yang lebih besar dari saya. Itu yang sering saya tanamkan. Jadi selalu bilang, nggak apa-apa, kamu hari ini belum berhasil untuk melakukan ini. Tapi lain kali, yuk bisa lebih baik lagi dan jangan nyerah ya. Tujuan kamu, impian kamu udah berhasil sampai sejauh ini. Masa cuma gara-gara kamu terus-terusan overthinking, udah terlalu nyaman dengan zona kamu nggak akan keluar. Itu sih Bu, kalau menurut saya yang kedua. Terus yang ketiga tadi tentang meyakinkan orang tua. Jujur, usaha saya ini awalnya orang tua saya tidak tahu. Orang tua saya taunya saya ya sekolah, belajar karena kan kuliah waktu itu dan saya masih kuliah pagi. Ya orang tua saya hanya, oh taunya saya belajar. Tetapi semakin ke sini pelan-pelan memberitahu orang tua saya. Jangan langsung kita kan kadang suka gusa-grusu untuk memberitahu orang tua kita kayak, aku kayak gini, aku kayak gini, tapi enggak, kita ajak ngobrol dulu atau kita lihat situasi dulu. Misalkan orang tua lagi duduk atau misalkan lagi kayak lagi santai ya berkata ya lagi santai sore, kita coba terbuka sama papa. Awalnya gini waktu itu, Pak, saya ada usaha ini dan sudah berjalan ini. Awalnya memang sakit sih kayak kok kamu buka usaha, kok kamu ini, kok kamu itu. Tapi yakinkan lagi diri kita, oh orang tua ngomong seperti itu kan berarti orang tua khawatir. Khawatirnya apa? Ketika kita mengalami penurunan pasar, itu membuat kita semakin banyak kayak mengalami stres atau gimana, jadi jarang keluar kamar atau jadi kayak galau karena usaha kita juga nggak laku-laku atau bagaimana. Yakinkan sama orang tua dan ajak diskusi orang tua secara baik-baik. Jadi kayak, Pak, Ma, aku minta izin atau aku minta restu dari papa sama mama. Aku ingin membuka usaha ini. Bukan hanya Korean food, tapi ya, apapun itu, selalu minta izin dan restu dari orang tua. Karena restu dari orang tua pun juga doa bagi kita agar kita tuh lebih, lebih, ibarat kata, lebih plong. Jadi ada restunya tuh, jadi nggak ada terbebani lagi. Kalau misalkan kita tahu-tahu diem-diem, terus tiba-tiba ada ini, ada itu, orang tua akan bertanya-tanya, justru orang tua akan overthinking, kamu ada uang dari mana? Pasti kan orang tua mikirnya kayak gitu. Apalagi kita di masa-masa pandemi seperti ini, kalau kita tidak ada pemasukan, jadi membuat overthinking itu. Jadi ya saran saya tadi, berkata, ajak ngobrol, terbukalah sama orang tua, walaupun belum bisa semua, perlahan tapi bisa. Itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, keren ya Mbak Tika ini ya. Jadi sudah punya bisnis gitu ya, sudah punya bisnis, malah bisnisnya ini join begitu ya dengan teman di beda negara. Itu luar biasa loh, bagaimana mengatur supply, kemudian bagaimana juga tetap eksis kuliah begitu, dan tetap menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi ternyata bagaimana terbuka pada orang tua dan juga tadi menghargai diri. Jadi kalau saya bicara diri sendiri ya, atau self talk to the self gitu ya, atau bicara pada diri kita sendiri, kemudian memberikan bagaimana memberikan pada diri kita itu, kita memberikan apresiasi gitu ya, tidak hanya tadi kayak Bu Femi Kak, memberikan apresiasi belum apa-apa, apresiasinya makan terus, jajan terus gitu, nanti malah justru kita belum apa-apa, malah justru sudah ini ya besar pasak begitu ya daripada tiang. Jadi malah usahanya belum jalan, kemudian terlalu banyak mengapresiasi juga salah begitu. Jadi bagaimana apresiasi itu ditempatkan, tadi yang disampaikan Bu Femi, bagaimana ditempatkan pada tempat yang tepat begitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengukur cita-cita kita, kemudian mengevaluasi pencapaian kita, sehingga apresiasi itu bisa tepat gitu, tepat pada waktunya gitu, tidak sebentar-sebentar kemudian malah justru tidak melangkah begitu ya, karena terlalu banyak apresiasi yang kemudian apresiasinya itu tidak diukur begitu. Jadi bagaimana cita-cita kita teman-teman semuanya, jangan lupa setelah webinar ini tuliskan kembali cita-cita kita apa gitu ya, dari 1 sampai 100, kalau kurang begitu ya 1 sampai 1000 juga boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak juga. Tadi Bu Femi mengatakan kalau kebanyakan jadi kemudian kita lupa prioritas mana yang kita ingin capai. Jadi menuliskan cita-cita itu sesuai dengan kapasitas kita dan juga sesuai dengan prioritas yang ingin kita capai.
Nah, kemudian setelah menuliskan cita-cita kita, jangan lupa jangan lupa menaruhnya. Kemudian menaruhnya di mana? Menaruhnya di dalam pikiran, di hati, gitu ya. Diingat-ingat 5 cm kata Bu Femi di depan kening kita. Jadi kita selalu ingat gitu ya. Kemanapun kita pergi, kita kemudian tujuan hidup kita itu apa? Cita-cita kita itu apa? Nah, kemudian tadi Kak Tika sampaikan terbuka pada keluarga dan juga orang tua sehingga menjadi keluarga itu kemudian menjadi support system begitu ya, yang terbaik, support system yang positif, mendorong kita, menyemangati kita ketika kita jatuh, ketika kita lelah begitu, memeluk kita, kemudian memberikan penghargaan pada diri kita. Ya, memberikan penghargaan, memotivasi diri kita. Kemudian jangan lupa menjalin kerjasama dengan sesama teman, kemudian menjalin kerjasama dengan jaringan kita, kolega kita dengan baik. Sehingga ketika semua itu bisa kita jalankan, semoga apa yang kita tetapkan begitu ya menjadi cita-cita kita, kemudian menjadi motivasi yang positif dan juga kita bisa menangkap peluang sekitar kita untuk menjadi sukses gitu. Oke, jadi mungkin begitu ya webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Tak terasa begitu ya 2 jam hampir berlalu begitu hingga di sesi terakhir. 2 pembicara kita yang luar biasa kami sampaikan terima kasih sekali lagi mewakili Biro Psikologi UP 45 Yogyakarta kepada Ibu Femi Lekahena SPSI MPSI Psikolog yang telah memberikan materi luar biasa kepada kita bagaimana kemudian memotivasi diri dari prestasi dari frustasi menjadi prestasi. Kemudian Kak Tika ya, beliau juga sudah menyampaikan luar biasa Kak Tika menyampaikan sharing pengalamannya bagaimana kemudian memotivasi diri begitu ya dan juga melihat peluang sekitar begitu untuk memulai sebuah usaha. Oke.